Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dong ya tentunya. Oh iya adik-adik, sebelum mulai Kak Angel mau ingetin nih. Nanti jangan lupa untuk minta tolong mama atau papa untuk ambil foto atau video adik-adik sedang ikut Bina Iman Online dari rumah. Lalu foto atau videonya diupload ke Instagram dan mention @biasanberna. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @biasanberna dan subscribe ke YouTube channel Komsa Santa Bernadette biar adik-adik gak ketinggalan Bina Iman setiap minggunya. Oh iya adik-adik, ada yang tahu nggak ya? Hari ini tuh hari apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Yang tahu coba angkat tangannya. Iya, hari ini adalah hari Valentine atau hari kasih sayang. Pas banget nih sama tema kita minggu ini, yaitu cinta ayah dan ibu. Jadi nanti adik-adik diikutin ya Bina Iman Online-nya dengan baik. Oh ya, sebelum mulai, biar kita makin semangat, kita mau bernyanyi bersama-sama. Jadi, yuk kita berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke, setelah kita udah nyanyi, kita udah semangat, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita, siapkan hati kita untuk berdoa. Duduk yang manis, matanya dipejamkan, tangannya dilipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada malam tadi Engkau telah melindungi kami sehingga kami bisa bangun pagi ini dengan sehat dan juga merasakan kebahagiaan dan kesehatan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami mau mengikuti Bina Iman dari rumah, bimbinglah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali di acara BIA Gereja Santa Bernadette. Pada pagi ini, Om Pristi mau membawakan Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang di perjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawabnya yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, Injil hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus menghilang dari kedua orang tuanya. Adik-adik tahu nggak bahwa orang tuanya itu dalam perjalanan pulang mencari, setelah sampai rumahnya dia tidak mendapatkan anaknya. Begitu cemas ya adik-adik, bingung bagaimana orang tua kalau kehilangan anak. Seperti adik-adik deh, kalau adik-adik hilang di mall, cemas gak orang tuanya? Sangat cemas sekali ya. Nah, dari kecemasan itu akhirnya Bunda Maria dan Bapak Yusuf kembali lagi ke Yerusalem. Dan didapatinya Tuhan Yesus ada di dalam rumah bait Allah yang sedang belajar kepada alim ulama. Adik-adik tahu nggak? Alim ulama itu adalah orang-orang yang ahli kitab suci. Itu ya. Jadi Tuhan Yesus itu menghilang, bukan menghilang kemana-mana main, tapi dia belajar di bait Allah. Setelah 3 hari lamanya, ibunya yang merasa cemas, sedih, kacau balau deh adik-adiknya, dan menemukan anaknya di bait Allah, begitu sukacitanya, begitu gembiranya adik-adik. Semua orang mendengar pertanyaan dan jawaban Tuhan Yesus sangatlah wow, luar biasa kecerdasannya. Adik-adik pengen gak cerdas seperti Tuhan Yesus? Pengen ya, tentunya. Oh pinter tuh, ada nunjuk tangan, mau belajar katanya. Nah, dari sini lalu Ibunda Maria bertanya, "Anakku, kenapa engkau menghilang? Aku cemas, aku dan bapakmu cemas untuk mencari engkau." Tapi apa adik-adik jawab Tuhan Yesus? "Kenapa engkau mencari aku?
bukankah engkau tahu bahwa aku sedang berada di rumah Bapakku? Nah, adik-adik, jawaban Tuhan Yesus seakan-akan melawan orang tua ya. Seakan-akan jadi dari kata-katanya itu. Tapi adik-adik, sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita, ingin mengingatkan kepada Bunda Maria bahwa Dia itu adalah Allah, Dia itu adalah Tuhan. Maka dia katakan, bukankah kau tahu bahwa aku ada di rumah Bapakku? Nah, dari situ adik-adik, mereka yang mendengar itu memang tidak tahu. Tapi Bunda Maria menahan dan dia tahu bahwa apa yang dimaksud dari Tuhan Yesus. Sehingga mereka berpulang bersama-sama. Nah, dari arti cerita ini, adik-adik, kira-kira kalau kita hubungkan dengan hari kasih sayang ini, yang jatuh pada tanggal berapa ini? Oh, pinter. Tanggal berapa adik-adik? 14 Februari. Namanya apa? Coba. Oh, yang lucu. Oh, pinter. Oke, itu namanya hari Valentine. Di mana hari Valentine kita merayakan hari kasih sayang sedunia. Adik-adik, bahwa cerita Alkitab tadi menggambarkan bahwa Bunda Maria 2000 tahun yang lalu sudah memberikan teladan kepada kita semua adik-adik. Di mana Bunda Maria sangat mengasihi anaknya. Nah, sekarang kira-kira dengan hari kasih sayang ini, apakah adik-adik sudah memeluk orang tuanya misalkan, atau memberikan bunga, atau memberikan coklat kepada papa mama, atau paling tidak adik-adik memeluk papa mamanya, big hug, papa mama, aku sayang kak, papa mama, sudahkah? Oh, ada yang sudah. Wah, udah baik, luar biasa ya. Nah, kalau adik-adik, kalau hari ini, pagi ini adik-adik belum memeluk atau meminta maaf atau katakan saya menyayangi papa mama, nanti setelah acara Bia ini datangi mama kalian. Peluk mama kalian, papa mama kalian. Peluk mama kalian dengan sangat sukacita, dengan sangat menyayangi. Lalu adik-adik katakan, mama, papa, aku sangat menyayangi papa mama. Demikian adik-adik cerita Injil pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Hai adik-adik, sekarang kita mau ngelakuin aktivitas nih. Adik-adik tahu nggak sih kita mau buat aktivitas apa? Tadi udah kelihatan tuh sama kakak sedikit. Nah, hari ini kita mau buat surat berbentuk hati. Nah, kalau adik-adik mau tahu cara buatnya dan apa isinya, tonton terus ya videonya. Alat dan bahan yang adik-adik butuhkan ada origami dan spidol atau pulpen warna-warni. Yuk langsung kita buat. Pertama-tama, adik-adik harus memiringkan origami hingga berposisi seperti ini. Lalu dibalik ya. Setelah itu, adik-adik harus membuat segitiga seperti ini.
Lipat segitiganya sekali lagi hingga membentuk segitiga kecil seperti ini. Nah, kalau sudah terlipat, buka lagi origami ke posisi awal. Lalu lipat posisi atas origami ke tengah origami. Untuk yang posisi bawah, lipatnya hingga ke paling atas origami yang sudah dilipat ya. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat di video. Lalu bagian kanan bawah dilipat ke tengah origami. Seperti ini ya. Nah, lakukan yang sama pada sisi sebelah kiri. Nah, kalau sudah dilipat, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, adik-adik balik origaminya dan lipat bagian atas kanan dan atas kirinya seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi kanan dan sisi kiri origami. Nah, kalau sudah jadi, hatinya akan seperti ini. Selanjutnya, adik-adik harus menulis ungkapan sayang adik-adik ke papa, mama, ataupun saudara adik-adik. Adik-adik bisa menulis I love you, atau terima kasih mama, terima kasih papa. Pokoknya, adik-adik tulis sesuai perasaan adik-adik dan dihias sesuai kreasi adik-adik. Lalu, untuk bagian terakhirnya, adik-adik bisa menulis Open Me pada bagian depan hati yang sudah adik-adik buat. Lalu dihias ya di sekitarnya supaya lebih menarik. Nah, surat berbentuk hatinya sudah selesai. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti kalau dibuka, bisa ada tulisan kayak gini. Lalu hasilnya bisa adik-adik kasih ke papa, mama, atau saudara sebagai tanda kasih sayang. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini sudah selesai ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Gimana tadi aktivitasnya? Sudah dikerjakan belum? Udah dong ya. Nah, jangan lupa ya nanti aktivitasnya di-post ke Instagram dan juga mention ke @biasanberna biar Kak Angel dan kakak-kakak pembina lainnya bisa lihat hasil karya adik-adik minggu ini. Oke? Sebelum kita akhiri Bina Imannya, kita mau tutup dengan berdoa. Jadi kita siapkan lagi hati kita untuk berdoa, dipejamkan matanya, lipat tangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dan juga melindungi kami selama kami mengikuti Bina Iman online dari rumah. Ya Tuhan, setelah ini kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami semua agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Bina Iman minggu depan.